kita sedang wawancara dengan sinten Pak Eko sebagai ini kan istilahnya orang Kauman gitu Pak, jadi orang yang berdiri di Kauman ya. Tentang sejarah, sekilas sejarah ya. Dari Nyai Tasik. Ya. Tolong Pak Joko Pak Eko menjelaskan tentang sejarah makam Nyai Tasik ini dari awal sampai ya. Silakan. Ya sebenarnya sejarah ini ya kalau kita pikir secara sumbernya ya sumber hanya dari cerita Getak Tular, di mana Nyai Tasik itu diperkirakan seorang perempuan yang berasal dari Tasikmalaya, tapi namanya tidak jelas, sehingga di sini terkenal dengan sebutan Nyai Tasik itu karena seorang perempuan yang ya insya Allah berasal dari Tasik ya, karena dari situ dia di sini dalam rangka dakwah cara istilahnya itu semacam kalau sekarang mungkin takmir masjid ya, semacam itu ya, mengembangkan dakwah dengan sebagai pengurus masjid Kauman, di mana masjid ini sejarahnya sudah sangat tua, beriringan dengan Masjid Demak, sebenarnya seperti itu. Jadi hanya permasalahannya sekarang bentuknya sudah sangat berubah sekali sehingga sulit untuk kita mengatakan seperti itu. Permasalahannya kan bentuknya sudah berubah. Nyai Tasik itu dulu waktu masih di sini itu hubungannya dengan sejarah Pandanaran. Sunan Pandanaran pada saat dia dalam tanda petik disadarkan oleh Sunan Kalijogo tentang hakikat kehidupan, akhirnya Sunan Kalijogo itu mengutus Sunan Pandanaran untuk berjalan ke arah selatan sampai akhir hayatnya. Nah, salah satu tempat yang disinggahi Sunan Pandanaran itu ya ini, di Masjid Kauman itu, dia akhirnya ngenger. Kalau tembung ngenger itu ya berguru pada Nyai Tasik. Tapi pada awal berikutnya, pada cerita berikutnya, Nyai Tasik itu kan pekerjaannya seorang yang berjualan serabi, di mana serabi itu kan bahan dasarnya dari beras. Terus pernah pada suatu saat kehabisan kayu bakar itu, tangannya Sunan Pandanaran itu dipakai untuk ini ngobori serabi itu ya, membakar serabi itu itu satu. Terus akhirnya kan ketahuan sama Nyai Tasik kalau sebenarnya Sunan Pandanaran itu bukan orang Sakbaene, di mana Sunan Pandanaran itu kan sejarahnya dia Adipati Semarang. Terus pernah juga kehabisan bahan serabi itu kan beras, dia disuruh nunggu di depan untuk ini. Kalau ada orang jualan beras disuruh membeli, tapi pada saat itu ada orang yang sebenarnya membawa beras, tapi karena takut ditodong atau gimana, kalau sekarang dipalak ya mungkin ya istilah sekarang ya, sama Sunan Pandanaran itu dia ditanya, bilang kalau membawa pasir. Nah, setelah sampai di pasar itu dibuka ternyata jadi pasir betul. Akhirnya dari situ muncullah nama wedi dalam arti pasir, bukan wedi takut ya, jadi wedi pasir. Itu sekilas seperti itu. Terus akhirnya ya prinsipnya dia mengembangkan Islam di sini, Nyai Tasik itu sampai meninggal pun di sini. Terus makanya yang ini Nyai Tasik Madu, kira-kira ya ini suaminya Kiai Diponingrat. Apa isi tulisannya itu, Pak? Ini kan nama Kiai Diponingrat gitu ya. Kalau ini kan Nyai Tasik Madu ya, seperti yang tadi ya. Terus bawahnya itu kan ada tulisan Jawa. Rapat ini saya bahasa Jawa. Kalau tahunnya itu maksudnya tahun ini tuh bukan tahun. Maksudnya tahun apa ini? Ini tahun dibangunnya cungkup ini oleh Kiai Karso. Kiai Karso ya. Kiai Karso itu yang dalam itu ya. Setelah meninggal terus dibeli oleh Dwi Jahit gitu, terus dia makamnya di Giripurno. Dia yang membangun ini. Bangun makam ini cukup ini tahun 41 ini.
Kalau ini kan berarti meninggalnya kan iring-iringan dengan Sunan Pandanaran. Saya kira kan sejarah Bayat ya. Iya. Terus hubungan dengan yang Sunan Tembayat itu gimana tuh? Ya sebenarnya itu ya hanya semacam kalau kira-kira karena itu menjalani ritual semacam penebusan dosa oleh Sunan Pandanaran setelah disadarkan oleh Sunan Kalijogo itu, dia sempat mampir di sini ya bisa dikatakan ngenger atau nyantri itu. Oh, nyantri ya, mau nyantri. Ya semacam itu ya, santri nyantri ya. Oh, santri ya, santri jadi muridnya, tapi ternyata setelah ketahuan dia kehabisan kayu, tangannya dipakai untuk membakar itu ya. Terus dia dicek itu loh kasus yang tadi ya, orang bawa beras, dia bilang bawa pasir, ternyata sampai di pasar benar-benar menjadi pasir. Itu akhirnya kan ditanya oleh Nyai Tasik itu jati diri Sunan Pandanaran itu ya, terus akhirnya dia mengakui dia memang pernah menjadi adipati di Semarang, tetapi dengan kesombongan dia akhirnya disadarkan oleh Sunan Kalijogo tentang itu ya, membeli rumput ya diuncake duwite, lalu nek kowe jenenge sio-sio karo ora duwe karo Sunan Kalijogo gitu to. Nek ping deta aku ya terus coba disuruh lihat pohon aren jadi mas, nek kowe isih kurang trimo dipaculke jadi mas. Dia kan akhirnya menyadari, oh ternyata saya itu telah diwelehke. Karena ngerti nek itu Sunan Kalijogo, dia bertobat ingin mengabdikan kehidupannya sampai akhir hayat untuk ini tadi, untuk dakwah Islam. Akhirnya dia disuruh jalan ke selatan sampai mampir di sini. Itu setelah diketahui dan jati dirinya, akhirnya dia disuruh melanjutkan perjalanan, akhirnya sampai di Bayat itu. Bayat akhirnya kan di atas terus pindah bawah itu. Tapi kira-kira ya setelah itu sini yang meninggal dikubur di sini. Ya sekilas seperti itu. Nah sebenarnya tapi itu adik Pak Tisno yang Lenan Kolona yang sudah meninggal itu pernah ngendika dengan apa nek Margono ya. Pokoknya adik Pak Tisno nyeritanya kalau Nyai Tasik itu masih keturunan ini dari Keraton Pamijahan di Jawa Barat. Itu dari pandangan batin beliau-beliau itu. Makanya menguatkan namanya Nyai Tasik. Terus ini Pak, bentuk dakwahnya waktu Nyai Tasik di Wedi itu bentuknya seperti apa Pak? Ya, secara semacam ini ya. Pengislaman atau apa, metodologi ya, dakwahnya seperti apa? Bukunya tidak begitu jelas ya, tidak begitu banyak disinggung, tapi umumnya ya mungkin dia apa ya, cara istilahnya itu mungkin menguatkan apa ya karena posisi di kampung Kauman. Kalau dulu termasuk sebenarnya masih ada hubungannya dengan muruan barang ini sejarahnya berapa muruan itu ceritanya untuk mulang muruk olah kanuragan itu ceritanya seperti itu. Tapi kalau Kauman sendiri ya memang masjidnya itu sudah lama, itu termasuk salah satu pendirinya insya Allah ya Sunan Kalijogo itu setelah Demak terus sini mana. Makanya sebelum saya kira ketep-ketep itu ada sebelum Nyai Tasik. Makanya kan dia pengelola masjid juga, ada ketep imam, ketep saleh dan sebagainya yang dimakamkan di Pulau Masjid itu. Setelah itu kebak mungkin terus ini dimakamkan di masjid. Mungkin penghormatan bagi orang-orang yang mengelola masjid kan mungkin kayak Mekulone itu mungkin seperti itu. Jadi memang termasuk saya kira lebih tua yang dari ini dari Nyai Tasik. Iya maksudnya berarti lebih dulu itu gitu ya maksudnya. Jadi ini sudah agak keri lah nek Bayat itu tahun berapa kan jauh dengan Demak masih ada Keraton Jogja Solo ya. Baru Bayat itu istilahnya. Ya artinya itu zaman diperkirakan zaman Sunan Kalijogo itu iring-iringan Chinese masalahnya kan ya mungkin kalau tidak dulu sana ya mungkin dalam satu tim lah cara tembungnya tim takmir masjid gitu. Itu kalau biasanya kan makam-makam Sunan kan di dataran tinggi-tinggi semua, hampir semuanya dataran tinggi. Kenapa Nyai Tasik ini enggak di dataran tinggi seperti itu? Karena mungkin itu gini ya, sampai nama pun kan orang sini juga nggak tahu. Mungkin saya melihat seperti ini,
orang itu kalau sudah ikhlas, nama itu tidak menjadi penting. Misalnya kita melihat ada makam Sunan Kalijogo itu kan tidak hanya satu. Iya. Itu mungkin dalam bentuk mereka untuk jangan sampai mengurangi keikhlasan mereka dalam berdakwah. Jadi mungkin Nyai Tasik itu juga seperti itu. Dia meskipun kalau ditelusur dari segi apa ya, saya nggak tahu metodenya Lek Margono itu, tapi secara batin katanya ini masih keturunan dari Keraton Pamijahan. Nah kalau benar seperti itu kan seperti orang yang namur laku, jangan sampai ketahuan jati dirinya. Jadi seperti itu tadi Sunan Pandanaran kan begitu dia lepas dari keraton semua ditanggalkan kebesarannya, tapi kan sing putri sing Mas itu ya semuanya kan karpe dunia itu wis diungkuri wis ora gagah dunia, saya ini penting mengembangkan itu tadi dalam rangka nebus dosa itu tadi ya, mungkin seperti itu. Jadi dia tidak ingin memperlihatkan jati dirinya itu sehingga itu dipandang mungkin bisa mengurangi keikhlasan. Iya, ini kan suami istri Nyai Tasik dengan Kiai Tasik. Kan pasti kalau udah punya suami istri kan punya keturunan. Nah, silsilah keturunan yang di sini tuh gimana? Turunannya? Tidak orang kocap. Orang kocap? Iya nggak ada. Tapi cuma ini saja juga dijajah kayak gini saya kira ya suami istri. Ya, suami istri ya. Cuman sejarahnya ini tidak begitu jelas. Yang lebih menonjol Nyai Tasik ya. Karena mungkin hubungannya dengan kejadian kota pasir. Kota iya. Yang di itu. Dengan Sunan Tembayat ya, itu ya. Ya dingengeri Sunan Pandanaran itu. Terus sampai terjadinya nama Wedi itu kan dari sini lah. Mungkin itu menjadi terkenal seperti itu. Tapi secara latar belakang itu tidak begitu jelas. Jadi tiba-tiba sudah ada Nyai Tasik dulu seperti apa. Cuman yang terakhir itu kan Lek Margono, Lek Mul itu ya cerita tak terawang secara kebatinan katanya dia. Saya juga nggak tahu. Ya nek dihubungkan dengan nama Nyai Tasik dengan keturunan dari Keraton Pamijahan mungkin ada nyambungnya. Oh iya, itu Keraton Pamijahan tuh Jawa Barat itu sebelah mana, Mas? Ya sekitar sekitar apa ada masuk Keraton Pajajaran? Kan ada Siliwangi. Itu banyak kerajaan. Mungkin daerah sekitar daerah Tasik Ciamis itu kan. Tasik Ciamis. Ya, sekitar itu mungkin. Makanya kalau dibayarkan, kalau orang yang ziarah ke Mbayat untuk menyempurnakan laku ziarahnya perjalanan Sunan Pandanaran, biasanya ditanya sudah ke Kauman Wedi kok belum? Kalau belum biasanya disarankan ya nanti paling murah kalau besok lagi dari sana baru ke sini, tapi kalau sudah sampai di sini ya nanti kalau bisa mampir paling segitu. Artinya itu sejarah apa ya, urut-urutan sejarahnya seperti itu. Jadi kita tidak melihat hal-hal yang lain, hanya di sana kan ada buku saku itu, ya Katut sih, makam Nyai Tasik Katut, iya. Katut, Kauman Wedi itu Katut. Punya bukunya? Itu kan itu jadi yang tolong kayak hujan itu kayak itu ada ya 3.000 mungkin saya ya paling 4.000 lah. Saya wes lama sekali ada itu buku saku. Iya, maksudnya kan ada untuk apa ya, urutan sejarah untuk urutan. Itu ceritanya seperti itu. Terus ini siapa pengalaman bertemu dengan yang ziarah-ziarah gimana waktu ketemu kalau mau ziarah ke sini itu? Makanya saya itu ya rata-rata mereka aneh ya, terus terang kalau dalam pandangan Islam ziarah itu kan mendoakan, tapi sebagian juga ada yang salah kaprah, minta berkah dan sebagainya. Tapi biasanya kalau pas saya ketemu tak takoni gitu ya, tak takoni maksudnya sejarah seperti apa biar dalam pandangan Islam tidak menjadi salah kaprah itu tadi. Tapi dulu waktu saya kecil mungkin ya kayak Rajin Barang Kelingan itu di sini tuh rame mbak ini ya. Apa jenenge? Tirakat ya. Misalnya termasuk Jumat pagi sama Jumat Pon itu khususnya ada ziarah situ. Kami terus pada akhir-akhir ini setelah pergantian pengurus masjid itu kan dikhawatirkan terjadi musyrik, itu akhirnya kan bukan ditutup tetapi ya intensitasnya sudah tidak seperti dulu, apalagi yang dulu bawa kunci, cara tembungi juru kunci itu kan sudah mulai pada sedo, habis terus orang yang ngerus, saya sendiri punya kunci ya hanya sekedar punya kunci, terus kadang-kadang saya itu sok-sok meskipun doa itu dari mana saja
insya Allah nyampe ya. Tapi kadang-kadang kalau orang jauh sudah sampai sini gitu, nek saya ngerti, pengen saya biasanya kan nanyakan pengen masuk apa enggak, kalau enggak pengen ya udah nggak tanggung jawab. Tapi kalau pengen masuk, terus maksudnya seperti apa? Dulu kan jauh salah, kalau ini kan tiba bakaran minyak. Harus ini iki. Iya. Ini iki. Ya gitu ya, masih ada sisa-sisa. Makanya kan yang perlu diluruskan kan itu. Jadi kalau ada yang mau ziarah lagi itu boleh? Ya saya kira tidak ada masalah selama itu kan kita kan hanya meluruskan yang salah menurut saya kan seperti itu. Toh ziarah memang juga disunahkan. Apalagi dalam pandangan Islam kan menghormati guru, menghormati orang tua itu kan mendapat tempat yang utama gitu ya. Hanya yang diperlukan kan supaya jangan sampai salah kaprah itu tadi. Ini tidak terjebak sirik. Ya, Pak Eka, mungkin karena kita publikasi kan nanti kalau ada yang mau ziarah mungkin beri masukan kepada yang mau ziarah apabila mau datang ke Nyai Tasik, mungkin silahkan monggo. Ya, prinsipnya ziarah itu disunahkan oleh Islam, tapi kita menginginkan agar supaya ziarah itu tidak terjebak dalam kemusyrikan itu perlu dicari atau perlu mencari ilmu ya ziarah tentang ziarah itu ya seperti itu. Kita kesini itu dalam rangka mengingat mati, kita di sini itu dalam rangka mendoakan orang-orang yang telah berjasa kepada perkembangan Islam, termasuk kan juga guru itu ya dan sebagainya. Terus penekanannya kita juga jangan sampai terjebak kalau ziarah hanya pada malam Jumat Legi, Jumat Kliwon atau Jumat Pon. Prinsipnya orang yang sudah meninggal itu sebenarnya sangat mengharapkan doa kita. Jadi kalau kita mendoakan mereka itu jangan sampai terjebak oleh waktu-waktu tertentu mesti seperti bulan ruah seperti ini. Sebaiknya ya minimal kalau kita habis sholat fardu itu ya kita mendoakan khususnya keluarga kita, orang tua kita. Kalau ini kan termasuk guru kita juga ya dalam sejarah itu. Ya saya kira mungkin yang penting diluruskan seperti memang awalnya ziarah kubur itu dilarang tapi akhirnya diperbolehkan setelah akidah Islamiyah umat itu dipandang oleh Rasulullah SAW sudah kuat, jadi agar tidak terjebak dalam kemusyrikan itu. Intinya seperti itu. Kalau mau ziarah nanti mau ketemu dengan siapa Pak Eko? Ya kalau sebenarnya langsung pun nggak masalah ya. Kalau saya kan kebetulan saya ada kunci, tapi kalau menginginkan masuk ya nanti kita Ya. Biasanya kan orang perantauan, jadi kan permisi ke wilayah itu. Biasanya ya selama ini terus akhirnya diarahkan ke saya. Oh ya, ke Pak Eko ya. Diarahkan ke saya dalam arti ya nanti kita ngomong-ngomong terus ya mestinya kan kalau dulu ada yang sampai nginep, kalau nginep saya tidak beri tempat. Biasanya saya salurkan ke pengurus kampung. Ya biasanya kan nanti di situ kan ada prosedur KTP dan sebagainya gitu kan. Benar. Apalagi sekarang itu kan ada semacam perlawanan gitu ya setelah ya model seperti teroris dan sebagainya kan kita ya nggak mau ambil risiko lah. Jadi dulu seperti itu biasanya. Tapi jarang. Pengalaman waktu ziarah dari mana aja, Pak? Ada yang dari Magelang, Semarang, Boyolali, Kudus, terus yang dekat-dekat sini Klaten juga ada, terus Jogja juga ada, Muntilan, terus Solo juga ada, ya sekitar itu. Banyak ya yang ziarah ya, nah sekarang nggak banyak. Kalau dulu waktu saya kecil lumayan, hampir setiap malam Jumat itu biasanya saya nggak begitu ramai malam Jumat pahit. Jadi kalau sekarang ya jarang karena ya memang kita menurut saya ya sebenarnya yang perlu itu dipahamkan tentang ilmu ziarah itu. Jadi kalau orang tahu ilmunya, paham tentang maksud dan tujuan ziarah, insya Allah tidak akan terjebak dalam kemusyrikan. Ya makanya pentingnya, menurut saya pentingnya dalam tanda petik juru kunci atau pembimbing itu di situ itu meluruskan hal-hal yang mungkin dipandang tidak sesuai dengan syariat Islam itu saja. Mungkin sekedar sedikit aja jelaskan untuk prosedur ziarah di makam sini
Ya, Pak saya Eko kira mungkin kalau proses- biar bisa diterima di lingkungan untuk ziarah di sini. ya, Betul. ya intinya saya kira ya seperti itu tadi ya, prinsip-prinsip ziarah. Jadi Iya. ziarah disunahkan itu yang penting menurut saya ya ziarah sesuai dengan yang dituntunkan oleh syariat agama Islam itu, saya kira insya Allah tidak ada masalah. Itu di situ memang kita juga tidak menampik kemungkinan ada yang pada nyun berkah kalian nyai tasik loh, nek seperti itu dalam Islam tidak tepat, karena yang masih hidup itu sebaiknya seharusnya mendoakan, bukan meminta. Kalau meminta kepada Allah itu kan, kalau orang yang tahu kan sunnah melaksanakan ziarah kubur itu kan amal soleh yang baik gitu ya. Nah dari situ kan kalau dia melakukan itu dengan ikhlas, Allah akan membalas keikhlasan itu. Maksudnya seperti itu, bukan terus minta yang diziarahi, maksudnya seperti itu. Saya kira seperti itu. Dan insya Allah tidak ada masalah. Ya saya sendiri misalnya kalau ngersane pas saya di rumah, kalau ngersane mau masuk ya kita kunci, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau bagi yang sudah paham, buat nopo-nopo teng jopo gitu ya. Tapi kadang-kadang orang kan saya tak pengen ngerti. Nah, kan itu kan masuk. Iya. Mungkin sambil lihat-lihat lingkungan jelaskan Ini Pak Eko. Satu lagi, Iya. itu kan tertulis di batu nisan itu 1871 1941 itu dibangun oleh Ya itu kan makam ini tahun ini itu mulai dibangun dibangun cukupnya diperbaiki ya. oleh Kiai Karso itu. Kiai Karso itu kalau dulu sejarahnya itu semacam penasihat spiritual dari Keraton Solo juga, cuman lenggahnya di sini dalam itu. Terus dia melihat sejarahnya Tasik itu, terus mengapresiasi dengan membangun cukup itu, mungkin bentuk pengapresiasian dengan membangun cukup itu. Oh, Mati jadi jasa yang itu yang makam sana itu yang sing. ke arah ke Jimbung tuh. Oh, ada makam Panembahan Rama itu beda meneh. Oh, itu. beda. Itu Nggak ada sudah sak mburine iki. Oh, ya. Wis 6 itu. Lebih Itu muda kan ya. sudah Keraton Solo. Oh. Kalau ini kan sebelum Keraton Solo. Sebelum ada Iya. zaman Majapahit. Demak ya, baru Demak Masjid tadi, terus Masjid Kauman. Nah, ini kan sejarahnya mengalir dari sini. Oh. Makanya sebelum Jogja Solo ada keraton, Ini sudah ada. sudah ada masjid. Oh. Sunan Pandanaran kan sudah dari sana. Sunan Kalijogo itu sejarahnya. Iya, iya. Oh, Pak. Iya, jadi kalau dirunut dari situ ya belum ada Jogja Solo. Jadi kan itu tembungnya kan ngopeni, kayak Kiai Karso itu ngopeni ini dalam arti gaya cungkupe itu apa ya, mungkin mengingat sejarahnya Nyai Tasik. Sambil lihat-lihat sini jelaskan tentang fisiknya. Terus ini ya ini nih begitu jelas. ini makam atau tempat duduk? Nah, logikanya ya bayangnya ini makam, tapi kita belum pernah mendapat penjelasan yang signifikan tentang apakah ini juga makam apa bukan gitu loh. Ini kan ada berapa dua tiga semacam muridnya, santrinya atau itu penerusnya. Sekedar tempat itu untuk menunggu, saya nggak tahu persis, tidak jelas itu. Karena kalau makam mungkin ya apa ya sekedar gini. Biasanya tetap ini kan juga tidak digadok kayak gini, tapi ini ada apa? Ya karena cendak. Nah ini kan loh, ini kan lain ya. Iya. Ini jelas, ini saya kira ini makam. Oh, iya. Kalau yang ini itu kan saya tidak begitu jelas, tidak begitu. Ya. Nggak ada. Mungkin bisa ke sana Pak Eko. Yang tentang sana itu sejarah yang ya yang ini ya ini kan ada tulisan makam. Ini kan ini ketep. Mungkin ini terjemahannya Iya, dari itu sini. dia, Ya, mungkin. kira itu. Siapa Pak? Ya, mungkin tahu. Ini kan Kiai Ketep Saleh. Iya. Terus bawahnya Ketep Saleh ini kalau Ketep Iman.
Maksudnya apa itu ketep saleh sama ketep iman? Ketep itu saya kira dari bahasa Arab khotib. Oh, khotib. Ya, Ya, khotib. Khotib yang ya di pengelola masjid ya, Iya. yang sering khotbah di sini itu namanya yang Khotib. satu saleh, yang satu iman. Jadi khotib iman sama khotib saleh. Saya kira seperti itu. Hanya nek misalnya satu duanya kalau ini ketemu ya ketemu. Oh, yang itu. Yang lain ini saya nggak begitu paham. Kayaknya ini lebih zaman dulu-dulunya nih. Lebih tua lagi gimana? Iya, ini ada yang ziarah Itu juga. karena Ada satu, salah satu mungkin juga kelebihan sekaligus kelemahan sejarah Indonesia itu ya seperti itu. Iya. Mungkin kelemahannya jarang ditulis. Kelebihannya memang itu dikehendaki mereka agar tidak mengurangi keikhlasan itu tadi loh. Saya Atau kira mungkin seperti itu. Mungkin ini apa istilahnya? Yang ahli waris atau ahli yang masih hidup. Jarang ini. Mungkin apa tuh? Memang Ini kan tidak mungkin mau apa ya di mau partai tahu, ini ya sebenarnya kalau yang lain mungkin sudah pada digusur wong jarang dipilih Iya. ahli waris. Nah, ini kita masih kita ya urusannya ketep-ketep ini juga masih eneng gayutane karo ngene Edi itu. Jadi Bukan juga Edi kancamu Mbah Wiro itu. Makanya ini sing mager kan keluarga Mbah Wiro itu. supaya ini tetap budaya ini gak kegusur. Nilai-nilai Tradisi? barang itu ya keluarga Oh. itu. Ya. Masih ada hubungannya dengan yang Pak Wasik Kajoran barang itu masih kerabat. Anggu. Oh, berarti mungkin silsilah tahu ya? Tak mungkin. Ya serahan yang sing ngerti Oh, wong. nggak ada. Oh. Kan ini kan Anggu RNG loh ini. Ya kan. Mbak Neti kan ini. Oh. Nah ini loh. Mas Wirodiarjo. Itu. Apa? Binti RNG Atmo Diwiryo. Itu Mbah Nedi itu. Oh, iya. Atmo Diwiryo itu. Mbah Buyut ya Oh, iya. Mungkin di luar konteks ya. Kalau Iya. cikal bakalnya yang mana Pak? Untuk cikal bakal. Oh, paling pojok. Pojok itu. Termasuk ini kan juga sudah tua tuh. Putih Den Atmo Ya, itu kan. ini. Maksudnya yang ya. Den Atmo itu makanya saya Den itu makanya. Oh. Mungkin disebut juga di dia. Apa dia di Duri. Duri yang keluarganya seperti itu. Kita bakal tampung apa makam sama itu. Termasuk ini. Ini cikalnya. Iya, ceritanya cikal bakalnya ini cuma tidak jelas namanya siapa. Terus orang dari mana? Untuk nama Orang-orang nggak ada yang ngerti. Nah, nek sing kulon kan kae Mbak Budo kok cerita ya. Sing mepet pager yo ana keduane kalau jeneng perkenalan Mbak Budo itu mbok maksudnya piye nek ini ya ceritanya. Ya ini cikal bakal. Maksud cikal bakal tahu. Jadi orang yang pertama dimakamkan di sini? makam ini. Oh. Ini. Boleh dibangun Kiai atau nyai ini? tidak begitu Ya. jelas. Dibangun Tapi 27 saya kira bulan Agustus ya umumnya 3 laki-laki 4 biasanya. 34. Bahannya itu bukan dari batu, bukan dari semen. Batu putih. Batu putih. Ya. Itu saya kira laki-laki saya kira. Iya. Ya mungkin juga ada ya pahlawan perempuan ini. Ada, tapi jarang Tapi ya. secara prinsip tidak begitu paham dengan cikal bakal itu. Mungkin ada apa terakhir statement terakhir Pak Eko tentang ini, Ya, tentang itu makam tadi. Nyai, Kita pahlawan juga. tentang Nyai Tasik. Itu Statement tadi terakhir. saya kira sudah cukup ya. Sudah Jadi cukup, kalau ya. misalnya pengen ziarah monggo, tapi tolong pengertian ziarah itu benar-benar dipahami sehingga kita tidak terjebak dalam kemusyrikan itu. Artinya itu aja saya kira yang perlu dipahami sehingga kita itu urip-urip sunnah tapi jangan sampai salah gitu loh maksudnya. Jangan sampai salah sehingga kita menjadi syirik kan akan sangat rugi besar gitu. Itu tadi yang penting kita kesini tidak minta tetapi memohonkan ampun kepada Allah, memohon kepada Allah agar berkenan menerima amal guru-guru kita itu tadi dan sebagainya. Terus itu kan merupakan sunnah yang pahalanya juga insya Allah
gede, cuman kadang-kadang kita kalau salah kan tipis sekali ya bedanya antara ziarah yang betul dengan yang salah itu tadi. Yang kita khawatirkan memang, makanya kemarin kan takmir itu khawatir kalau orang salah ziarah menjadi syirik itu. Itu saja prinsipnya seperti itu, jangan sampai kita terjebak dalam kesyirikan. Mungkin yang di lingkungan mungkin istilahnya yang sini punya kewajiban untuk membantu apabila kita nggak ngelarang tapi kita membantu untuk meluruskan ya. Kan di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang sampai seperti alergi ziarah. Padahal kita meyakini ziarah disunahkan pada akhirnya, meskipun pada awalnya dilarang. Makanya yang perlu bagi saya itu pengertian ziarah itu tadi. Makanya sering juga saya tanya maksudnya ziarah pripun agar tidak salah. Pernah ada yang seperti itu. Badai nyun berkah wahna itu salah. Nah kadang-kadang kita itu sok-sok mau menerangkan secara detail, keterbatasan waktu dek selak kemana-mana, akhirnya saya ambil jalan pintas. Di sana ini yang penting jenengan ngamini doaku loh, insya Allah kita tidak salah gitu ya. Jadi dia tinggal ngamin. Tapi kadang-kadang juga repot. Begitu kita selesai, dia berdoa sendiri juga kan. Tapi yang jelas kita sudah mengarahkan supaya jangan sampai ziarah itu menjadi salah dan terjebak kepada hal-hal yang syirik itu tadi. Tapi kalau sudah seperti itu kan ya sudah, wallahu a'lam. Jadi kita sudah mengarahkan, sudah memberikan pengertian. Saya kira yang paling penting malah itu. Pengertian itu menjadi penting. Kalau kita melarang ziarah juga tidak bisa karena memang itu disunahkan. Disunahkan oleh agama. Makasih ya, Pak.